Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Tricantika dengan NIM 1750080. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dengan Metode VIKOR. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan, yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, yang keempat penjelasan metode, dan yang terakhir mendemokan aplikasi. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu guru menjadi salah satu tolak ukur atas keberhasilan pendidikan yang bersinggungan langsung dengan peserta didik. Di zaman yang kompetitif ini, sangat dibutuhkan guru yang tidak hanya menguasai satu ilmu, namun generalis yang mampu menangani masalah yang ada dibantu dengan beberapa ilmu yang dikuasainya. Maka dari itu, diperlukanlah penilaian terhadap guru. Sebenarnya, penilaian kinerja guru ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Namun, masih ada saja sekolah yang melakukan penilaian dengan cara yang kurang optimal, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam pendataan dan perhitungannya. Salah satunya yang saya dapati yaitu di SD 033 Tarakan yang beralamatkan di Jalan PJ Iskandar, Jota Laut. Lalu permasalahan yang diambil dari penelitian ini itu dalam proses penilaian kinerja guru masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk mendapatkan hasil penilaian dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penginputan. Lalu batasan masalahnya yaitu yang pertama, studi kasus pada penelitian ini dilakukan di SD Negeri 033 Tarakan. Yang kedua, analisis sistem ini hanya pada penilaian kinerja guru. Yang ketiga, implementasi metode ini menggunakan pemrograman Microsoft Visual Studio 2012. Yang keempat, data guru yang digunakan merupakan data guru yang ada di SD Negeri 033 Tarakan yang berjumlahkan 26 guru. Yang kelima, data penilaian kinerja guru yang diambil merupakan data dari 2019. Yang keenam, bobot kriteria ditentukan dengan metode Rank Order Centroid atau singkatnya ROC dan metode VIKOR untuk melakukan proses rankingan. Yang terakhir, kriteria penilaian kinerja guru berdasarkan standar kompetensi sebanyak 14. Masuk ke penjelasan metode. Metode yang pertama itu ROC. ROC ini untuk memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat prioritasnya. Pembobotan ini nantinya dapat menghasilkan bobot sesuai proporsi yang tepat pada masing-masing kriteria. Teknik pembobotan ROC ini didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria. Biasanya dibentuk dengan pernyataan kriteria 1 lebih penting dari kriteria 2. Lalu kriteria 2 lebih penting dari kriteria 3 dan begitu seterusnya hingga kriteria ke N. Yang kedua, metode VIKOR. Metode VIKOR ini dapat didefinisikan sebagai multi-kriteria sistem kompleks yang dapat dilihat pada ranking dan pemilihan dari serangkaian alternatif berdasarkan kriteria. Setiap alternatif dievaluasikan sesuai dengan fungsi kriteria. Pemberian peringkat dapat dilakukan dengan membandingkan dan mengukur alternatif-alternatif. Langkah-langkah perhitungan metode VIKOR yaitu yang pertama, melakukan normalisasi NIJ menggunakan rumus NIJ sama dengan XJ plus dikurang XIJ dibagi XJ plus dikurang XJ min, di mana XJ plus ini adalah nilai maksimum dari matriks keputusan. XIJ ini adalah nilai dari matriks keputusan dan XJ min adalah nilai minimum dari matriks keputusan. Yang kedua, menghitung bobot normalisasi dengan mengalihkan nilai normalisasi dikali bobot. Yang ketiga, menghitung nilai utility measure R dan utility measure S, di mana untuk mendapatkan nilai R didapat dari nilai maksimum alternatif dari semua kriteria, sedangkan utility measure S didapat dari menjumlahkan semua kriteria. Selanjutnya, menentukan nilai R min dan R plus yang didapat dari nilai minimum dan maksimum dari utility measure R, sedangkan S min dan S plus didapat dari nilai minimum dan maksimum dari utility measure S. Yang terakhir, menghitung nilai alternatif dengan nilai V sama dengan 0,5 menggunakan rumus berikut. I sama dengan SI dikurang S plus, dibagi S min dikurang S plus, dikali V ditambah RI dikurang R plus, dibagi R min dikurang R plus, dikali 1 dikurang V. Di mana nilai 1 dan V ini merupakan nilai mutlak. Sedangkan SI didapat dari nilai
utility measure S, dan RI didapat dari utility measure R. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi saya. Ini adalah tampilan awal ketika aplikasi dijalankan. Langsung saja masukkan username dan passwordnya. Masuk. Tampil pesan selamat datang di aplikasi penilaian kinerja guru. Masuk di menu utama. Di menu utama ini terdapat menu pendataan guru, penilaian kinerja guru, pembobotan kriteria, dan perhitungan. Yang pertama masuk di form pendataan guru. Masuk di form pendataan guru. Pada form ini kita bisa menyimpan data, mengubah data, dan menghapusnya. Saya akan mencontohkan memasukkan satu data random. Tiara dengan NIP-nya 0. NRG, tempat lahirnya Pontianak, tanggal lahirnya perempuan. Di pangkat ini jika gurunya itu berstatus honorer atau pegawai tetap, dimasukkan di sini ya kan, guru honorer, jabatannya apa dan golongan. Tanggal mulai kerjanya 2020. Masa kerjanya saya 1 tahun. Pendidikan terakhir adalah S1. Programnya adalah dia guru bahasa Indonesia. Tinggal disimpan. Tampil pesan guru telah tersimpan. Otomatis tampil di data grid. Jika ada perubahan dalam datanya, maka tinggal panggil saja kodenya. Lalu tampil. Jika terdapat perubahan dalam datanya, tinggal panggil saja kode alternatifnya, maka tampil datanya. Misalnya data guru masa kerjanya ingin diubah menjadi 2 tahun. Tinggal simpan kembali. Tampil pesan data guru telah diubah. Otomatis akan terubah di data gridnya. Ini 2 tahun. Jika ingin menghapus datanya, tinggal panggil kembali datanya, lalu klik button hapus. Otomatis terhapus dari data grid. Kembali ke menu utama dan masuk ke form penilaian kinerja guru. Pada form ini, kepala sekolah melakukan penilaian terhadap guru-guru. Karena saya sebelumnya sudah memasukkan datanya, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisinya saja. Masukkan terlebih dahulu kode alternatifnya, G26, enter, tampil nama gurunya, masukkan nama penilainya siapa, itu nama kepala sekolahnya. Pada kriteria 1, keterangannya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Misalnya, pada indikator pertama bernilai 2, indikator kedua bernilai 2, indikator ketiga bernilai 1, indikator keempat bernilai 1, dan yang kelima bernilai 1. Untuk menampilkan nilai ini, tinggal klik button hitung, maka tampil total skornya, skor maksimum, persentase, dan nilai untuk kriteria 1. Selanjutnya disimpan, nanti tampil pesan data kriteria 1 telah tersimpan. Begitu selanjutnya hingga kriteria ke-14. Selanjutnya masuk ke form pembobotan ROC. Pada form ini saya melakukan perhitungan pembobotan pada setiap kriterianya. Di form ini juga bisa mengubah data dan menghapusnya. Masuk ke form perhitungan VIKOR. Di sini sudah ada langkah pertama dari perhitungan VIKOR, itu menampilkan tabel keputusan. Di sini juga tampil nilai maksimum dan minimum dari setiap kriterianya. Lalu masuk ke matriks normalisasi, masuk ke matriks bobot normalisasi, hitung nilai R dan S-nya,
menentukan nilai R plus, R min, S plus, dan S minnya, masuk ke hitung indeks V-core-nya, itu nilai akhirnya. Bukan nilai akhir ini, di sini sudah tampil rankingnya. Lalu masuk di kesimpulan, terdapat nama dari alternatif atau gurunya, nilai akhir, ranking, dan kinerjanya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.